Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Wa nifidin azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bisa ketemu di kajian FKP ini, Pemuda Rismanya. Dan tema yang diamanahkan ke saya, judulnya adalah cara meraih kesuksesan dunia dan akhirat dimulai dari hati yang dekat kepada Allah. Judulnya doa. Wanifidina azani Allah wa iyyakum. Kesuksesan yang hakiki menurut Islam bukan hanya sekedar soal harta, jabatan, luasnya tanah, luasnya usaha, terkenalnya kita di tengah manusia. Maka kesuksesan yang hakiki adalah ketika kita hidup di atas ridho Allah Subhanahu wa taala, kita selamat di dunia dan di akhirat. Karena itu, awal dari seluruh kesuksesan adalah berawal dari hati yang hidup, hati yang bersih, hati yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan di dalam Quran surat Asy-Syura ayat 88-89, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Akan ada hari di mana enggak akan manfaat harta-harta kamu semua, enggak manfaat anak-anak kamu semua, kecuali yang menghadap Allah dengan membawa hati yang bersih. Nah, hati yang bersih walladzi salima minasyirki wasyaqi wa min mahabbati syirki wal idrari alal bid'ati wal maksiyah. Hati yang bersih itu hati yang kemudian tidak pernah terlibat dalam perbuatan kesyirikan, tidak pernah meragukan agamanya, hati yang senantiasa cinta kepada agamanya dan jauh dari keburukan, serta hati yang terus-menerus tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kesuksesan itu bisa berawal dari hati? Karena Nabi sendiri yang mengatakan ala fil jasati mudghah, di dalam jiwamu, di dalam badanmu itu ada segumpal daging. Idza shalahat shalahal jasadu kullu. Kalau daging itu baik, baik semua perkara yang kamu lakukan. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahya qalbu. Kalau daging itu jelek, rusak, sakit, maka sakit semua tubuhmu, ketahuilah itu adalah hati. Sehingga iman fillah azani Allah, sekarang bagaimana cara agar hati kita itu baik dan bisa dekat kepada Allah? Yang pertama, Allah berfirman pada Al-Kahfi ayat 110, "Wa man kana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholiha." Wajib beramal yang baik, wajib jadi anak yang baik, wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Ketika kamu menjadi anak yang baik, sekali lagi niatnya lillahi ta'ala. Kamu sholat niatnya lillahi ta'ala, kamu ngaji pengajian niatnya Allah saja, kamu datang ke majelis ilmu niatnya Allah, kamu puasa niatnya hanya Allah saja, kamu ke masjid untuk adzan niatnya juga Allah. Bahkan umpama kamu setiap hari tertentu, tanggal tertentu, misal kamu sepakat yuk ngepel masjid bareng-bareng, itu niatnya juga lillahi ta'ala. Soal takmiri kakek duit, alhamdulillah, ora yura popo. Kemudian yang kedua, agar hati kita menjadi baik, maka kita harus senantiasa berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, dan dia kemudian menjadikan hatinya tenang dengan berzikir kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, ketahuilah bahwasanya memang dengan zikir hatimu pun menjadi tenang. Maka kalau kamu kira-kira hidup hari ini banyak permasalahan, banyak hal-hal yang mengganggu jiwamu, hatimu, bahkan pikiranmu, paribasan orang cah ngomongin galau mari galau, maka pastikan kamu sering-sering berzikir kepada Allah. Kamu jalan jauh dari Johor ke sini, maka sepanjang jalan berzikirlah kepada Allah. Jangan nyanyi, berzikir kepada Allah. Maka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan taskunu wa tasta'nisu bidzikrillah wa tardu bihi maula wa nasiron. Hati yang tenang, hati yang tentram, dia akan senantiasa merasa akrab hanya dengan zikir kepada Allah dan ridho kepadanya sebagai pelindung dan pertolongan yang akan dia dapatkan.
Kemudian yang ketiga, agar kita sukses dengan hati yang baik, maka kita juga diperlukan untuk senantiasa membaca Al-Quran. Yang belum bisa membaca gendang belajar, yang sudah bisa membaca gendang dilancarkan, yang sudah lancar ditahsin sudahkah sesuai dengan ilmu tajwid, yang sudah sesuai maka masuk ke level berikutnya, yaitu belajar isinya, namanya tadabbur, membaca tafsirnya, mempelajari tafsirnya. Dan ketika sudah dipelajari dan sudah paham, maka level yang paling tinggi yaitu mengamalkannya. Sehingga Quran bukan pajangan di kamar, bukan pajangan di rumah, bukan pajangan di masjid. Maka seorang muslim harus senantiasa menggali apa isinya agar hidup di atas Quran, bukan hidup di atas petunjuk setan. Karena yang tidak mengikuti jalan Quran, maka besar kemungkinan dia akan bersama dengan setan. Al-Quran menjadi obat bagi hati, maka hati yang dekat dengan Quran hatinya akan hidup. Kalau hidup akan mudah menerima petunjuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Yunus ayat 57, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Wahai manusia semuanya, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabb-Mu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, serta petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, sifa'ul lima fis sudur ay minasyubuhati was-sukuki wa yuzilu ma fiha minar raibi wad danasi. Quran ini penyembuh atas penyakit yang ada di dalam dada, yang menghilangkan subhat dan keraguan yang ada di dalam hati, serta penyakit-penyakit hati lainnya. Maka jangan ragu untuk membuka Quran setiap hari, agendakan sesuai dengan kondisimu. Kamu bisanya habis maghrib ya habis maghrib, habis isya ya habis isya, habis subuh ya habis subuh. Setiap habis sholat ya silakan, setiap ke masjid silakan, setiap nunggu adzan dan iqamah silakan. Maka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, poin yang keempat untuk menghidupkan hati menjadi orang sukses dengan hati yang baik, maka poin yang keempat adalah memperbanyak istighfar dan taubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Maka banyak-banyaklah bertobat kalian semua wahai hamba Allah agar kalian menjadi orang yang beruntung. Imam Al-Baghawi mengatakan, "Ai tuflihuna fid dunya wal akhirah." Orang yang senantiasa istighfar, maka dia akan sukses di dunia dan sukses di akhirat. Tidak akan pernah stres, apalagi gila. Hidupnya akan mudah, rezekinya akan datang dan terbuka. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Quran surat Nuh, wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wal banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Maka banyak-banyaklah kalian beristighfar karena Rabbmu Maha Pengampun. Kalau kamu banyak beristighfar, Allah akan kirim hujan yang lebat. Hujan itu menumbuhkan tumbuhan yang tumbuh membuat kamu jadi banyak harta dan lalu punya anak beranak yang banyak. Sehingga ikhwani fillah azza Allah wa iyyakum, seorang ulama pernah didatangi oleh para murid-muridnya, saya punya masalah A, dia mengatakan istighfar. Saya punya masalah B, istighfar. Saya punya masalah C, istighfar. Semua muridnya yang datang disuruh istighfar. Muridnya yang selalu menemani pun bingung. Kenapa setiap yang datang kok jenengan suruh istighfar? Lalu beliau mengatakan, apa kowe ra maca Quran surat Nuh tadi yang tak bacakan tadi? Kemudian muridnya baru paham bahwasanya semua masalah itu bisa hilang ketika kamu mau banyak-banyak istighfar. Bahkan Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, wallahi, demi Allah, innil astaghfirullah wa atubu ilaihi fi kulli yaumin aktsaru min sab'ina marrah. Aku itu istighfar sedino, bertobat kepada Allah lebih dari 70 kali. Padahal beliau dijamin masuk surga. Berbuat dosa diingatkan, dijaga dari perbuatan dosa. Bahkan ketika beliau punya jin korinnya sudah masuk Islam, enaknya mengajak yang baik-baik. Bahkan hati beliau sudah dicuci oleh malaikat sehingga beliau juga tidak terpikir untuk berbuat maksiat. Itu aja masih istighfar 70 kali lebih. Dan kita ya harusnya minimal 7.000 kali. Makanya kamu kalau ngapa-ngapain ya sambil istighfar. Misal sambil di jalan istighfar, sambil kerja istighfar, sambil nunggu pembeli istighfar, sambil ngantri istighfar, sambil apapun yang kira-kira di situ tidak terlarang tempatnya usul istighfar.
sambil ngrungokke ustadznya, sambil ngrungokke gurunya, istighfar yang banyak, istighfar agar kemudian Allah lembutkan hati-hati kalian. Qanibidin azani Allah wa iyyakum. Yang kelima, kalau kamu mau sukses, pengen sukses dengan cara melembutkan hati, maka pastikan kamu sholat yang benar, sholat 5 waktu, jangan sampai bolong. Kalau sudah enggak bolong maka pastikan tepat waktu. Kalau sudah tepat waktu pastikan khusyuk. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung, benar-benar beruntung orang yang beriman. Siapa? Satu, orang yang sholat dengan khusyuk. Ibnu Katsir mengatakan wal khusyu'u fi shalah innama yakunu min tafarrughil qalbi laha. Orang yang khusyuk itu orang yang ketika sholat dia tidak mikir apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nek kamu sholat jek mikir itu sholatmu ora khusyuk. Nek sholat kowe jek mikir apa misalnya engko mangan apa, tuku apa, jajan apa, kowe berarti urung khusyuk. Tapi nek kamu sholat sebagaimana yang dikatakan Nabi, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Nek tidak mampu melihat Allah, yakinlah Allah itu ngawasi kamu dari arasnya sana. Maka disitulah kamu khusyuk. Orang yang khusyuk biasanya tidak mau suwis, tidak mau cepet-cepet, pengennya lama. Ketika punya imam kecepatan dia pun akan protes. Mami imamku ini sholat apa ngopo toh? Sholatmu cepet men itu. Maka orang-orang yang penuh dengan kekhusyuan ini dia tidak akan pusing mikir dunia. Ketika dunia pun akhirnya pusing dipikir orang lain, maka dunia akan datang kepadanya dalam kondisi terhina. Tenang itu, sangat pusing. Makanya ketika kamu pengen hidupmu santai, penak, orang susah, orang marah mumet, maka pastikan kamu sholat 5 waktu, tepat waktu, dan usahakan khusyuk dan ditambahi dengan majelis ilmu. Qanibidin azani Allah wa iyyakum. Perkataan ulama tentang hati dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, dia mengatakan inna hadhil qulub au ayatun fasghuluha bil Qur'an. Hatimu itu laksana wadah, maka penuhilah isinya dengan Quran. Wala tasghuluha bi ghairihi. Jangan kamu penuhi dengan selainnya. Nanti ada ulama yang berkata bahwasanya Quran dan musik itu laksana air dan minyak. Tidak akan pernah ketemu. Ketika kamu senang dengerin musik dan nyanyi-nyanyi, maka ketika kamu dengar Al-Quran kamu akan alergi. Makanya kembali kepada dirimu. Ketika kamu yakin Quran itu benar, yakin bahwasanya hidayah itu ada pada Quran, yakin ketenangan hidup lewat Quran, maka kurangilah mendengarkan musik apalagi nyanyi-nyanyi. Karena Quranmu yang ada di dalam hati akan pergi bahkan hilang. Yang terisi adalah suara-suara setan dan serulingnya, yaitu musik-musik dan lagu-lagu. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, fil qalbi sa'atun la yalumuhu illal iqbala 'ala Allahi wa fihi wahsyatun la yuziluha illal ansu bih. Di dalam hati terdapat kegelisahan. Yang kegelisahan ini tidak dapat dipersatukan kecuali dengan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kamu enggak mungkin bisa menghilangkan kegalauan kecuali kamu dekat kepada Allah. Maka di dalam hati ada kesepian yang tidak dapat dihilangkan kecuali bermesraan akrab dengan Allah Subhanahu wa taala. Akrab dengan Allah caranya mendekat ke rumahnya. Nek kita sendiri enggak mau menginjakkan kaki ke rumah Allah, alergi. Mau ning masjid mau golek WC, toilet mau ngarep nguyuh gitu kan. Maka itu sebuah bencana dari hati. Maka jangan sampai kita menjadi hamba Allah yang merugi ketika masuk masjid aja kita tidak mau. Pastikan hati kita mu'allaqatun bil masajid, terikat di masjid, cemantol ning masjid. Caranya gimana? Ikutlah dalam kegiatannya, ikutlah dalam majelis ilmunya, ikutlah dalam apa yang menjadi kegiatan yang memakmurkan masjidnya. Kalau di situ ada qiraah, ikutlah. Di situ ada latihan ceramah, ikutlah. Di situ ada tilawah, ikutlah. Di situ ada kerja bakti, ikutlah. Termasuk sholat 5 waktunya kerjakan di dalam masjid. Manifidina azani Allah wa iyyakum. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, inna fid dunya jannatan. Di dunia itu ada surga. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Siapa yang tidak pernah bisa menemukan surga yang ada di dunia ini, maka dia akan gagal mendapatkan surga di akhirat. Maka dijelaskan dalam kalimat yang lain, surga yang dimaksud adalah ibadah.
Kamu kalau sampai nggak bisa nyaman dalam beribadah, bahaya. Kamu nggak akan pernah bisa menemukan surga di akhirat. Wong nek on salat tok mesti cepet ora ukur. Salto, sak menit ora nganti gitu kan, glundang-glundung baru bar gitu kan. Maka bahaya, kamu tidak akan mendapatkan nikmatnya surga. Zikir juga gitu. Ketika kamu tidak pernah menyebut nama Allah, jarang sekali kamu menyebut nama Allah, jarang kali istighfar, maka yang ada dosa itu akan numpuk. Begitu dosa itu numpuk, maka masalah akan dekat. Tadi saya jelaskan di masjid sono-sono itu. Dosa itu bisa menyebabkan 20 masalah di dalam hidupmu. 20 nggak nanggung-nanggung, opeh biangan. Dan ketika masalah itu banyak bertubi-tubi, maka jangan salahkan siapapun kecuali salahkan diri sendiri. Maka cara menyingkirkan masalah, bertobatlah, termasuk di dalamnya adalah istighfarlah, termasuk di dalamnya beribadahlah. Karena ibadah sholat ke sholat menghapus dosa, puasa ke puasa menghapus dosa, puasa Arafah menghapus dosa, puasa Asyura menghapus dosa, wudu juga menghapus dosa, zikir wirid menghapus dosa, istighfar menghapus dosa. Nah itu kamu lakukan, dosa-dosamu berguguran, maka masalah silih berganti akan disuruh pergi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wanibidina azani Allah wa iyyakum, sehingga tanda hati kita dekat kepada Allah, kita selalu tenang untuk mengingat Allah, tenang untuk duduk di majelis ilmu berzikir. Kemudian kita juga mudah melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ketika ada adzan kita segera lari ke masjid, tidak kemudian malah lari mengunci diri di kamar, menutupi kuping. Kemudian yang ketiga, kita akhirnya juga membenci maksiat. Diajak ke masjid kita semangat, diajak ke dangdutan kita tidak mau, diajak kemudian berbuat hal-hal yang berbau maksiat kita tidak mau. Yo dolan yo ning ndi? Ning kono kae, ning kono enek iki hal-hal yang berbau maksiat ora. Tapi nek kowe ngejak aku pengajian, ayo. Makanya ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, hati yang dekat kepada Allah maka Allah akan memberikan ketenangan hidup meskipun dia mendapatkan ujian. Allah akan memudahkan urusan-urusan dalam kehidupannya. Allah akan memberikan keberkahan pada rizkinya meskipun rizkinya enggak banyak. Rizki yang berkah itu adalah rizki yang kemudian temonjo. Tapi nek dite akeh mung dienggo sangu lara, dite akeh mung dienggo sangu cerai, dite akeh mung dienggo sangu kerah, dienggo sangu padu, nggih, dienggo calon lurah ning ya ora dadi, maka semua itu tidak menjadi keberkahan. Nek dadi ya korupsi, maka itu juga enggak keberkahan. Wanibidina azani Allah wa iyyakum, maka orang-orang yang hatinya dekat dengan Allah, Allah akan menjaga dirinya, bahkan akan menjaga keluarganya. Allah akan memberikan kesempatan dia husnul khotimah sehingga menghadapnya dengan muka wajah yang tersenyum, yang pada akhirnya Allah akan memasukkan yang bersangkutan ke dalam surganya. Allah berfirman pada Quran surat An-Nahl ayat 97, "Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dalam mengerjakannya dia dalam kondisi beriman, bertauhid, maka pasti akan kami berikan kehidupan yang baik, dan kami akan balas dengan balasan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Disebutkan oleh Ibnu Katsir, al-hayatut thayyibah tasmalu jami'a wujuhir rohah wat tuma'ninah wal qanaah. Kehidupan yang baik meliputi semua bentuk ketenangan. Dia akan mendapatkan semua bentuk kebahagiaan. Bahkan ketika rizkinya enggak banyak, dia pun akan merasakan kecukupan dan paling penting kenyamanan hati. Makanya ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, kalau kita simpulkan, kesuksesan dunia dan akhirat tidak diukur dari banyaknya harta, tingginya kedudukan, luasnya kekuasaan, tapi kesuksesan yang sejati dimulai dari hati yang mengenal Allah, hati yang mencintai Allah, hati yang bertauhid kepada Allah, hati yang senantiasa berzikir kepada Allah, hati yang senantiasa memperbaiki ibadah, menjauhi maksiat, istiqomah di atas Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Maka apabila telah dekat hati kepada Allah, maka seluruh badan akan melakukan ketaatan, dan dengan sebab itu Allah akan memberikan keberkahan dalam hidup, baik di dunia sampai di akhirat. Selesai. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan? Dipersilakan. Tidak ada, kita pulang. Enggak. Mau aku tekan gini orang lewati ATM. Ngodit lah. Enggak bawa.
Saya mau nanya, monggo Mbak Nabila. Don. Oh. Ya. Ya. Sah dan itu bagus ya. Artinya ketika kita sholat dalam kondisi kita bersedih menghadapi masalah kita, dan tentunya ketika kita sholat kita juga meminta kemudahan jalan agar masalah itu pergi, maka itu baik. Ada seorang teman kantor yang ini OTW dipecat. Halo, dengerin dulu. Ada seorang teman itu yang dia itu dino-dino mau gaweane mancing wae. Dolan wae. Padahal dia anak wedok papat. Cilik-cilik anaknya. Lah, dia kadang mancing pulang jam 2:30 malam, pagi, 2:30 pagi. Terus dia cerita sama saya, "Mas, aku nek mulai 2:30 lho. Bojoku lagi tahajud karo nangis-nangis." Mosok sholat tok karo nangis. Terus langsung tak lokke lah, sing pekok ya kowe gitu. Kuwi jenenge bojo sholihah. Siji, dia mau tahajud. Sing keloro, tahajudnya nganti nangis, berarti kan dia khusyuk. Atau sing ketelu, dia punya masalah yang membuat dia nangis. Nek nganti sing ketelu iki aku yakin masalah kowe aku. Dan benar, dia sekarang OTW dipecat karena tidak pernah masuk gane mancing. Padahal PNS tuh. Kan goblok gitu. Orang lain golek gawean aja susah, dia jadi pegawai malah pilih dipecat pun gara-gara mbelani mancing. Mancing ya ora etok apa-apa. Maksudnya sing dipancing iki gek apa gitu loh. Apa ya enek iwak paus sing dipancing ya ora enek. Wong saya pernah nanya dia itu mancing sampai Demak iki. Tak tekoki. Lha ngono iki apa ya ora ragat. Ya ragat modal duit semene. Terus kowe entuk iwak apa? Mancing pun tekan Demak omahmu Solo Baru itu. Dia bilang entuk iwak nila 5 ekor. Iwake mbok kayak ngendi? Tak kayak koncoku. Terus bojoku kayak apa? Tak kayak apa-apa. Kan goblok banget kayak gitu. Makanya ketika kamu punya hobi silakan, tapi pastikan hobi kamu itu tidak meninggalkan sholat, tidak meninggalkan keluarga. Bahkan kalau dihitung ya kudu hitung dan menguntungkan. Hobi memarahi ruwet urip gitu kan tidak usah dilakukan kecuali memang itu sudah wong sugih. Jadi ketika duit itu sudah bekerja buat kamu, bukan kamu yang bekerja buat duit, kamu ke mancing 2 tahun ramune ya sak karepmu, penting bojomu ra kaliren kan gitu. Tapi nek mbok tinggal mancing bojomu kaliren, anakmu keleleran, wah naudzubillah itu dosa. Enggak boleh. Terus kembali ke pertanyaan jenengan, orang yang bisa sholat dengan khusyuk dan bahkan menangisi masalahnya, yang tentunya minta solusi kepada Allah, itu orang yang baik. Makanya jangan ragu ketika punya masalah, teman-teman semuanya, kamu itu sholat. Allah menyebutkan sendiri, wasta'inu bisobri washolat. Nek kowe ndek masalah njaluk tulung marang Gusti Allah kanthi sabar karo sholat. Sabar karo sholat. Di masalah karo mboke sabar karo salat, di masalah karo yange piye ta traetuk yang jangan dosa. Makanya yang jangan ini kok kan masalah. Akhirnya apa? Dijak putus, stres, pilih bunuh diri. Piye Kak? Bunuh diri? Aja. Oh rezeki dijang. Kowe ra payu ngono. Enggak, aku pokoknya langsung nikah wae, enggak pakai yang jangan. Wong ini aneh nuding wong liya ngene iki to. Asline drijine sing telu nuding awake dhewe jane. Oke, yang lain. Raka, mau nanya apa? Apa Mbak? Tiba-tiba hujan. Belum dintasi. Kalau sahnya sah, nggak perlu diulang. Cuman mungkin perlu disiasati gini ke depan. Ke depan ketika misal musim hujan, kalau memang musim hujan, maka sebaiknya kalau memang jenengan ada potensi-potensi seperti itu, maka begitu mau sholat itu di pinggir gesek pemeane. Atau misal ya, kamu lagi goreng tahu atau tempe atau goreng apapun lah, masak lah. Terus dengar adzan. Terus mbok perkirakan, iki nek ngerampungke masak butuh waktu 2 jam. Sehingga sholatmu nanti bakal mepet-mepet waktune, akhirnya keluar waktu kan bahaya, itu kan sholat yang jelek kayak gitu. Maka ya dimatikan dulu kompore sholat. Jangan kemudian ditinggal sholat karo kompore urip. Kemarin santri saya goreng dok telu, gosong nanti ambune sak omahe ra karo-karuan.
Mbuh ditinggal turu apa ditinggal sholat aku nggak paham. Sampai baunya nggak karu-karuan. Ya jadi jangan ditinggal hal-hal yang istilahnya jangan meninggalkan sesuatu yang membuat kamu kepikiran gitu. Masak terus apa namanya tadi jemuran itu jangan. Yang lain Sandy, weh tumben weh. Ini ngangkat sate ya yang ini. Kira mantap. Ada lagi nggak? Apakah? Takut apa? Takut apa? Rizky, buatan. Oh, Mbak, apa Mbak? Sana dulu belakang. Keutamaan puasa 10 Muharram. Soalnya Nabi SAW anil siamil asuro. Nabi SAW ditanya tentang keutamaan puasa 10 Muharram atau puasa Asyura. Kata Nabi, yukaffiru sanatal madiyah, mengampuni dosa-dosa 1 tahun yang lalu. Sehingga ketika jenengan puasa kemarin wis lewat ya. Kemarin hari Kamis, maka itu terampuni dosa 1 tahun yang lalu. Nanti nek Arafah 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Sehingga niki saran buat panjenengan semua, nek saged punya kalender yang ada hijriahnya. Terus bareng itu dibunderi, ya, dibunderi ditengeri gitu kan. Sehingga nanti tidak terlewat. Atau nek pakai HP ya bisa dikasih alarm yang kenceng. Puasanya nanti puasa Muharram tanggal semene, puasa Arafah tanggal segini, puasa Ayam Ulfit tanggal segini, sehingga nanti kita nggak ketinggalan dari keutamaan-keutamaan yang bisa kita raih. Pojok, halo pojok. Oh Mbak, kamu oh. Bagaimana caranya agar bisa seimbang dunia dan akhirat? Maka dalam ibadah itu sudah ada waktu-waktunya, sudah ada seruannya. Maka ketika diseru untuk ibadah kamu mendatanginya, sisanya kamu gunakan untuk hidup urusan dunia, maka insya Allah itu sudah seimbang. Kesalahan sebagian orang, nek mau jujur loh ya, kita sholat itu paling mau 5-10 menit, anggaplah 10 menit, 10 menit peng 5, 50 menit, anggaplah 1 jam. Kita cuma diminta ibadah 1 jam, 23 jamnya kita bebas mau ngapain aja, ya. Tapi kadang kita untuk ibadah sejam, kadang juga dikorting macam-macam. Bahkan sebagian orang bahkan enek sih nggak sholat. Makanya kalau kita kemudian menggunakan waktu-waktu ibadah itu untuk ibadah, insya Allah itu sudah memenuhi aspek keseimbangan. Seimbang nggak harus sama kemudian 12 jam ibadah, 12 jam untuk kerja, enggak. 12 jam untuk dunia, 12 jam untuk akhirat, enggak ada yang bisa kayak gitu. Makanya di dalam Islam ketika kita diminta untuk ibadah ya kita ibadah, sisanya kita bisa bekerja. Makanya dipuji bukan orang yang pintar kerja profesional tok tapi nggak mau ibadah, atau ibadah tok nggak mau kerja, bukan itu. Yang dipuji mereka yang bisa balance. Allah mengatakan rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Yang dipuji adalah seorang laki-laki, yang berlaku juga buat perempuan yang dia profesional. Nek dagang yo sukses, nek bisnis yo sukses, tapi kesuksesannya tidak melupakan untuk mengingat Allah. Tidak lupa dia untuk sholat, tidak lupa dia untuk majelis ilmu, tidak lupa dia untuk Jumatan, tidak lupa dia untuk mendatangi rumah di antara rumah-rumah Allah. Delalah sugih dia tidak lupa untuk haji, dia tidak lupa untuk umroh. Delalah tetanggone butuh bantuan, dia tidak lupa untuk membantu orang lain. Maka kalau ini rumusnya, insya Allah sudah balance. Walaupun mungkin urusan dunia kita jamnya lebih panjang daripada urusan akhirat, tidak ada masalah. Makanya ya Mbak, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi? Belakang, depan, anteng kabeh. Ayo Mbak. Sopo lalu sini? Sifa ya, Sifa. Kenapa manusia tidak pernah merasa puas? Oke. Kalau tanyaannya kenapa? Karena memang takdirnya begitu. Allah sendiri yang menyebutkan di dalam Al-Quran, innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu tercipta sebagai makhluk yang tukang ngeluh. Duwe AC ngeluh, ran duwe AC ngeluh, udan ngeluh, panas ngeluh, gak udan-udan yo ngeluh, panas terus yo ngeluh, duwe duit ngeluh, duitnya kurang akeh, ran duit yo ngeluh, duwe utang ngeluh, ran duwe utang yo ngeluh gitu kan. Awake kurung ngeluh, lemu yo ngeluh gitu kan. Duwe sing dipangan ngeluh, gak duwe sing dipangan ngeluh, numpak mobil ngeluh, numpak motor ngeluh, semuanya ngeluh. Maka itulah manusia. Lalu bagaimana biar kita bisa bersyukur? Nabi SAW mengatakan, unduru ila man huwa asfala minkum.
Ketika kamu dikasih nikmat gak usah banding-bandingke dengan yang lain. Nek pada akhirnya kamu mau bandingkan dengan yang di bawahmu, jangan lirik yang ke atas. Duwemu motor ya bandingno karo sing numpak sepeda. Aja bandingke yang punya pesawat. Gak sebanding, akhirnya kamu ndak bersyukur. Kalau kamu dikasih fisik sehat, bandingkan dengan yang mungkin tidak sehat. Jangan dibandingkan dengan atlet-atlet. Wah, kayak iso mencolot, iso ngegolke, iso ngene-ngene. Ah, gak syukur. Ketika kamu dikasih hidung yang gak mancung, ya jangan bandingkan sama orang-orang yang hidungnya mancung. Bandingkan sama orang yang gak punya hidung. Bandingkan sama yang mulutnya disuwek sama Taufik Hidayat itu loh. Nah, iya kan ngeri toh. Artinya kalau kamu bisa melihat itu, betapa ngerinya seperti itu, maka bersyukurlah kamu nggak pernah kenal dengan yang namanya Taufik Hidayat. Kamu kenalnya sama Raka. Oh, lo kan? Insya Allah. Kayak ngerti Taufik Hidayat orang? Ngertos. Kowe ora bakal ngono kuwi to? Alhamdulillah. Makanya kan bersyukur ini teman-teman bisa kenal kamu, ora kenal Taufik Hidayat. Keliru ngomongku. Mboten to? Ya wis. Ngono. Bener ngono to? Ya wis alhamdulillah. Makanya nek Taufik Hidayat ning kene mesti kabeh mbak-mbak kan mlayu kabeh gitu. Kuwatir digunting lambene. Lho malah ngene. Sopo sing arep beleh? Wedhus wingi mbok beleh ora? Kowe men beleh ora wingi? Lucek itu, berarti ngene tok gaya berarti. Cemen berarti. Kudune prakteknya pas wedhus ya lho. Gitu loh. Dan itu musibah loh. Ketika kamu sampai jauh dari Allah, kamu akan didekatkan sama orang-orang kayak gitu. Dan Taufik Hidayat. Wah, rungokno iki, rungokno ya. Wahai calon mangsa Taufik Hidayat. Taufik Hidayat itu mencari mangsanya. Dia rumangsa ganteng. Dia mencari mangsanya kepada wanita-wanita yang dia dia merasa minderan sama dirinya, nggak pede. Misal, oh dia gemuk, nggak pede. Engko sapa sing gelem karo aku? Nah, mulailah di DM gue. Kamu itu gemuk aja cantik, apalagi nggak gemuk. Wah, udah mulai saut menyaut ngobrol. Nah, akhirnya janjian ketemuan. Delalah ketemu ya jenenge wong wedok ketemu kan pengen tampil piye ngono kan, penganggone dienggo kabeh. Wah, motore digawa sing apik, akhirnya pengen dikuasai. Gandeng dikuasai ya dhek ora pengen nyemplung polisi yang pernah nyemplung penjara, akhirnya mbake kuwi ditali, disekep. Begitu disekep kuwatir bengok-bengok lambene digunting, ben ora iso mlayu dengkule disuwek, tobo. Ben ora ngerti apa sing dilakoni motone diculek gak tobi. Tobo kuwi menungso apa udu aku ora mudeng. Wong aku duwe santri wae, itu nek arep makani manuk murai iku jangkrik arep dicabuti sikile tak seneni. Ndak boleh. Nek kamu mau nyabuti kakinya, potong dulu kepalanya, ndak apa-apa. Tapi nek urip-urip mbok cabuti sikile iku nyiksa. Ndak boleh. Lah kan kok ndak keloloten Pak anu. Lah nek ning alam kae piye dhek sing arep nyabuti sapa ya dhek nyabuti dhewe to. Makanya ndak usah pakai alasan macam-macam karena itu belajar dari psikopat tuh. Berawal dari jangkrik. Dan ternyata bapak si Taufik ini ketika ditanya anakmu kok kaya ngono apa to Pak? Ternyata kid cilik iki nek nglakoni salah ora tau disalahke, bahkan selalu dibela. Makanya kamu kalau kemudian berbuat salah kok dibela karo pakmu, hati-hati ya. Dadi psikopat. Jangan gitu. Salah ya salah. Ngakoni salah, harus tanggung jawab ya tanggung jawab. Diseneni ya dirumahke. Nek kemudian misal kamu numpahke sesuatu di sini tanggung jawab ngepel, yo ngepel, enggak apa-apa. Biasa itu. Biasa. Dalam hidup kita berbuat salah itu biasa. Disebutkan di dalam hadis, kullu bani Adam khotoun. Kita itu para pelaku kesalahan. Tapi di antara para pelaku kesalahan ini wa khairul khotoina tawwabun, yang terbaik orang yang mau berbaik hati memperbaiki keadaan. Bukan malah pengen dibenerke, oh kan. Nah, pecah ngijoli lho, tanggung jawab lho. Pecah ngijoli lho. Enggak apa-apa. Pecah ngijoli, aja kemudian pecah melayu gitu. Enggak. Maka jangan sampai lho kamu seneng dimanja orang tuamu, itu musibah, hati-hati lho kamu nanti. Rumah tangga kadang kita tuh rame sama pasangan. Nah, pasangan-pasangan yang datang dari anak-anak manja itu angel kandhanane. Sing enek padu lah wong lanang kok jak padu. Awalnya ya cinta-cinta bareng tenanan ya akhirnya jadi KDRT. Itu banyak kasus kayak gitu. Makanya hati-hati Mbak, Mas ya.
Jadilah orang-orang yang baik. Ketika kamu bermajelis ilmu, hatimu dilembutkan, berzikir, ya, ojo rame dhewe, ojo ngobrol dhewe, sebut nama Allah, pastikan kamu jadi anak-anak yang baik. Ketika kamu sekolah, sekolah yang baik. Wayah sekolah kok adzan ya salat, ojo menengae koncone jak dolan gah. Wis salat sik, nah, gitu. Soal bar salat kowe dolan ya karepmu lah gitu. Dolan juga harus tempat-tempat yang baik dan benar. Ada lagi topik hidayat ora sapa? Enggak ada. Sini ada. Belakang ada lagi enggak? Ulah, ayo, oke. Ketika khotib sudah naik mimbar Jumat, maka kita tidak boleh berbicara walaupun satu patah kata. Bahkan Nabi SAW mengatakan, man qala li sahibihi uskut, siapa yang mengatakan kepada saudaranya, temannya sebelahnya, diam ojo rame, dalam konteks khotib sudah naik mimbar. Misal khotib naik mimbar, misal aku khotibe, terus iki cah loro rame gitu kan. Terus sing kono ngomong ojo rame. Maka kata Nabi, la jum'atalahu, tidak ada pahala Jumatan buat dia apalagi yang dua ini. Itu. Makanya ngingatkan aja ndak boleh apalagi rame dewe. Nah, sehingga nanti kaidahnya di dalam khutbah kalian harus memandang khotib, mendengarkan, tidak boleh rame, tidak boleh ngotak-ngotak kuku, ngotak-ngotak cantang, tidak boleh nitili gudeg, tidak boleh dolanan karpet, apa meneh dolanan HP sampai main FF pas khutbah Jumat. Wah, aku nek ngerti ngono iki kemropok. Pernah saya khutbah Jumat lagi berapi-api ndelok ning pojokan nek tah nom dolanan game ngene iki. Mas yang main HP silakan keluar. Pakai deleh bingung. Makanya nggih rekan-rekan sekalian, khutbah Jumat itu salah satu majelis yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala buat kita, khususnya laki-laki. Tujuannya agar agama itu tersampaikan kepada kita minimal 1 kali sepekan. Nah, begitu kamu mendengar itu, kamu bawa pulang, kamu sampaikan kepada orang di rumah. Orang di rumah siapa? Ya ibumu, ya kakakmu, ya adikmu, ya saudaramu, bahkan nanti kamu kalau nikah itu istrimu, sampaikan. Sebagai seorang istri kalian nanti, jangan cuma kok bar Jumatan berkata endi Mas, jangan. Jumatan mau materine apa Mas? Tolong sampaikan, aku ya pengen krungu. Wah, apa ya aku mau turu gitu. Perbaiki lagi, jangan sampai tidur pas Jumatan gitu kan. Makanya sampai ada itu orang ngomong itu omongan salah ya, jangan ditiru, omongan keliru. Yang ngomong tempat tidur ternyaman itu ketika khotib naik mimbar itu salah ya, tidak boleh kamu tidur waktu Jumatan, tidak boleh. Makanya disunahkan itu sebenarnya sebelum Jumatan terjadi kamu itu diminta untuk tidur sebentar. Ben nanti pas donge kamu itu melek. Khusus yang laki-laki, nek perempuan kan tidak wajib Jumatan. Perempuan tuh wajibnya bertanya, tadi materine opo Mas, sampai no ajarono aku, ben ku awake dhewe mlebu surga bareng-bareng ngono. Jangan sampai mung tekok berkate, akhirnya bojone melu rayaan berkat sampai kocone pecah gitu. Ada berkatnya itu ditaruh di etalase, ulah rebutan, akhirnya kocone pecah. Dan bahkan ketika si imam itu lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nah, itu ngajari elek ya. Jadi kalau kamu di masjidmu ada Jumat berkah, itu disimpan dulu. Mengko nek imame wis rampung lagi ditokke, aja mbok gelar. Nek mbok gelar, engko do playon rayahan. Ini ngajari dadi apa? Muris itu loh. Ngajari dadi orang-orang yang suka rebutan iki lho, kaya nyemot iki lho. Nah, enggak bagus itu. Mengajari akhlak yang jelek. Ada lagi? Enggak ada? Tit. Baik, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Karena tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua, kalian, ya saya, menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Soalnya kita semua masih punya orang tua insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa adimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Aja rame. Yo kowe kuwi bareng. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat.
Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma ja'alna minas sholihin. Allahumma ja'alna minas sholihin. Allahumma ja'alna minas sholihin waj'alna fi zumratil muwahhidin wa adkhilna jannatika jannatin na'im ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan maqbulan ya arhamar rahimin. Irhamna waghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwaka ya ghaniyyu ya hamid. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in.